Halo, selamat pagi, Pak Dokter. Selamat pagi, Pak Eko. Kabar Pak Assalamualaikum. Agus? Alhamdulillah. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah. Iya, Pak Agus. Ya saya dapat informasi dari Uniken bahwa hari ini ada 3 orang dokter. Setelah kemarin saya minta pada Uniken saya tolong dong dipanggilkan atau diundangkan memperkuat semangat teman-teman yang ingin sembuh dari diabetes dengan cara Mobi ini. Nah, ternyata banyak anggota-anggota kita yang sebenarnya dokter banyak sekali. Nah, tapi kali ini kita mungkin tidak akan bicara mengenai hal praktisi dari Mobi, tapi sebenarnya apa sih menurut Pak Dokter sendiri, bagaimana Mobi dan kemudian bagaimana tinjauan Mobi dari jalur kesehatan dan bagaimana tujuan besarnya adalah menyembuhkan manusia lainnya. Mungkin Pak Dokter bisa memperkenalkan dulu Pak supaya teman-teman bisa mengenal Bapak. Silakan Pak. Oh, terima kasih Pak Eko. Selamat siang ya. Di Bandung sekarang siang nih, nggak tahu di Pak Eko iya. siang apa Sama malam. aja Pak. Kayak di negara lain aja. Iya. Selamat siang. Saya masih tetap di Indonesia, di Bandung. Saya nama Agus Muharam. Profesi sebagai dokter, hanya saja memang saya udah hampir 26 tahun pegang di berbagai rumah sakit, itu pegang manajemen Pak. Ya, pegang manajemen. Jadi artinya ya mulai dari direksi-direksi lah di beberapa rumah sakit. Ya. Bapak saat ini kepala rumah sakit Pak? Iya, saya pertama di rumah sakit daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat Pak, di Bale Endah itu. Oh, di Bale Endah. Kemudian yang kedua, saya juga pernah di Rumah Sakit Santosa Kopo, Bandung. Dan terakhir kemarin saya di Direktur Rumah Sakit Baros Cimahi saya kemarin, ya. Dapat setahun. Nah, hanya saja karena berbagai pertimbangan, akhirnya saya sekarang ini cuti dulu, Pak. Off dulu lah, ya. Saya sementara ini memang pegang klinik, ada klinik, punya klinik sama anak-anak, jadi saya konsentrasi untuk sekarang ini lebih ke profesionalnya Pak, ke profesi saya. Jadi saya mau memeriksa pasien dan sebagainya lah begitu ya. Nah itu perkenalan, saya tinggal di Bandung. Nah saya kebetulan kalau istri saya mungkin sudah begitu aktif ya, Ibu Ningning itu. Bu Ningning, wah itu aktif sekali Bu Ningning. Iya, itu istri saya itu ya. Iya, Pak. Ya. Alhamdulillah lah, jadi saling mendorong lah ya kaitan dengan masalah program di mobil Pak. Ya. Iya, Bu Ningning. Itu barangkali perkenalan dari saya. Kemudian yang berikutnya, saya bersyukur bisa bertemu Mobi dan Pak Eko ya. Ya, jadi ya bersyukur karena banyak hal yang saya bisa dapatkan ya kaitan dengan masalah bagaimana khususnya penanganan pasien dengan diabetes ya. Ya saya bersyukur karena memang pola ini memang kalau dilihat dari sisi saya sebagai medis ya cukup radikal Pak. Ya ini berbeda lah dengan pendekatan kita ke pasien ya. Tapi saya melihat baik itu dari terutama dari grup yang ada, perkembangan dari saudara-saudara saya yang bergabung di Mobi, ternyata hasilnya cukup bagus lah, bahkan saya sangat-sangat bagus lah begitu ya. Nah dari sisi kaitan hasil dan saya melihat juga bahwa ya akhirnya barangkali Mobi ini ya insya Allah kemanfaatannya sangat besar Pak ya. Jadi kalau dari sisi pandangan Islam barangkali mudaratnya itu hampir nggak ada lah. Manfaatnya itu yang paling banyak ya. Nah kalau tadi Bapak sudah menyinggung-nyinggung kaitan dengan masalah apakah ada iuran dan enggak lah, saya juga tahu kan. Itu nggak ada yang seperti itu. Saya pernah lihat juga ada di rumah orang gitu kan ya, hampir sama juga lah. Ya seperti ini, ternyata ujung-ujungnya tadi memang akhirnya kan ujung-ujungnya ada obat yang dijual begitu kan. Kalau kita kan Pak Eko dari dulu juga enggak menjual obat atau apa. Yang Pak Eko banyak sampaikan ke kita kan kaitan dengan beberapa pendekatan ya bagaimana supaya kita bisa mengendalikan penyakit diabetes kita Pak.
Nah itu barangkali sebagai pengantar dari saya. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Eko dan teman-teman sekalian. Mohon maaf saya memang agak jarang barangkali terlalu aktif lah begitu karena ya bukan sok sibuk sih ya, karena ada kegiatan saja sebetulnya. Tapi insya Allah ketika saya ada luang waktu, biasanya saya menyempatkan diri Pak untuk mengikuti informasi-informasi terbaru dari Pak Eko dan dari teman-teman yang lain, terutama kaitan dengan pengalaman-pengalaman lah begitu. Itu barangkali Pak dari saya. Pak Dokter, ya kan Bu Ningning saya pikir pada saat menjadi anggota, saya pikir hanya seorang diri, rupanya Pak Dokter juga ikut juga. Iya. Tahu saya Pak. Iya, soalnya gini Pak, waktu awal kejadian waktu awal saya bergabung itu kan kalau sebagai seorang medis kan saya harus lihat-lihat dulu Pak. Ya. Saya nggak bisa ada satu pola yang begitu misalnya ya Pak Eko dengan teman-teman sampaikan ke istri saya langsung oh ya gitu, enggak. Saya lihat dulu perkembangan istri saya gitu kan. Ternyata bagus juga ini gitu kan. Karena kan ini kan bagaimanapun juga saya basicnya kan tetap ada pengetahuan kaitan dengan pendekatan pengobatan diabetes kan. Nah begitu ada cara baru biasa kalau di dokter mah tidak, kalau kata orang Sunda mah tidak ujug-ujug lah langsung kita percaya dan sebagainya, enggak. Saya lihat dulu perkembangannya. Terus setelah dilihat dari sisi perkembangannya bagus, wah ini boleh juga nih. Nah dari situ baru saya langsung oke, kalau gitu kita bareng-bareng ya. Jadi ibu ikut, ayah juga ikut di situ. Nah gitu Pak. Jadi akhirnya kita jadi satu keluarga saling mendukung, Pak. Satu keluarga saling mendukung. Iya, betul. Bagaimana kalau ini kan mungkin yang berbicara adalah orang yang berkompeten di masalah kesehatan. Sedangkan saya adalah sebenarnya lebih banyak bicara mengenai hanya membuka knowledge dan juga motivator. Memotivasi orang agar terinspirasi dan menjaga konsistensi dalam menjaga pola hidup yang baru, gaya hidup yang baru. Nah sekarang kita banyak temui dong. Teman-teman yang putus di tengah jalan, dan itu kadang-kadang suka menjadi perbincangan, bahkan kadang menjadi cemohan. Nah, apa pendapat Pak Dokter dalam soal ini, dan bagaimana untuk membuat menyemangati mereka? Kira-kira gimana, Pak Dokter? Iya, jadi begini Pak, kadang kita memang kalau ingin berbuat baik itu tantangannya sepadan, ya itu udah sunatullah lah itu mah ya. Gitu. Jadi sama juga dengan ini. Ini kan sesuatu yang baik, Pak. Ya, sesuatu yang baik. Dan di perjalanan itu memang tidak lurus begitu saja, tidak lancar begitu saja. Saya saja mungkin sama istri juga sama mengalami kan. Ketika misalnya oke lah di rumah saya bisa untuk nahan, makan dan sebagainya. Ketika ada acara kan lain ceritanya. Ya, itu. Ketika lihat ada misalnya pola baru dan sebagainya kan kadang-kadang kita juga terpengaruh dan sebagainya. Apalagi kalau keluarga tidak mendukung. Ya. Nih, kalau menurut saya itu hal-hal yang rumah saja, Pak. Karena dari pengalaman saya barangkali saya coba kan terapkan ilmu inilah gitu ya yang saya dapat dari Pak Eko ini, saya terapkan ke pasien-pasien saya. Ada yang iya, ada yang tidak, Pak. Ya. Gitu. Meskipun saya secara prinsip saya sampaikan ibu ini sekarang di dalam tubuhnya itu kan banyak gula. Salah satu yang ibu harus coba sekarang tekan adalah bagaimana supaya gula itu jangan banyak masuk ke dalam tubuh, gitu loh. Kan gitu. Saya terangkan ke pasien seperti itu, Pak. Ya. Nah, salah satunya ibu harus menyesuaikan kaitan dengan masukan karbohidrat itu gula itu. Nah, saya terangin itu Pak, ya ini segala macam. Cobalah sekarang dicoba dulu, gitu kan. Nah, kemudian nanti datang lagi ke saya, kontrol, nanti kita cek gulanya seperti apa. Nah, dari hasil pengalaman, ada yang datang ke saya, memang dia sukses, dok, alhamdulillah sekarang saya udah merasa seger, kencing juga sudah berkurang, gitu kan ada. Tapi ada juga, aduh dok, saya nggak kuat, ternyata kan kalau saya nggak makan, kan itu kan macam-macam Pak. Itu baru di awal itu. Ini juga kan proses ini juga akan sama di tengah-tengah Pak. Ya, di tengah-tengah juga mungkin saja ada yang seperti itu kan karena kegoda dan sebagainya gitu loh. Jadi buat saya wajar-wajar saja. Tapi yang paling penting yang nanti mudah-mudahan ini bisa membuat mereka juga tetap dalam kondisi yang ya kita harapkan dari sisi kondisi gulanya juga bisa terkendali. Ya seperti ini pula seperti acara ini Pak.
ada testimoni dari siapa, ini segala macam. Saya kan begitu juga, saya kan lihat di YouTube tuh, ada yang lukanya kering gitu kan, ada yang apalah, kebanyakan, ada yang autis atau apalah, saya lupa lagi itu kan ada. Saya dengar gitu kan, saya hanya berpikir kan nggak mungkin orang ini berbohong. Apalagi kalau tadinya mau diamputasi nggak jadi, dia kering kan, sama Pak Eko kan disorot itu tuh. Yang luka keringnya itu kan sama yang bersangkutan kan. Iya, iya benar gitu kan. Jadi di situ saya makin menguatkan, Pak. Jadi insya Allah dengan cara ini akan lebih bagus. Dan ini yang menguatkan barangkali, dan ini pula yang nanti harus diterapkan oleh kita kepada teman-teman yang ada di mobil, supaya mereka di tengah-tengah jangan terpengaruh oleh hal-hal yang lain, Pak. Ya, kalau lihat orang, aduh udah berhasil, orang udah kan nanti kan, oh iya, kalau orang lain bisa kenapa saya enggak gitu loh. Saya juga sama, Pak. Di awal waktu dulu diajak, ya jangan makan nasi, ya jangan makan ini, sayuran juga jangan, buah-buah juga jangan gitu, kecuali alpukat gitu kan. Udah sekarang mah kita sama-sama. Ini istri saya bilang, itu aja, protein aja sekarang. Wah, bukan main kan, saya lemesnya itu kan. Waduh, lumayan nih. Gitu kan, apalagi ujung-ujungnya kan berat badan saya juga kan turun tuh dari 74 sekarang di angka dari 74 sekarang di angka 63, 64 lah, sekitar itu aja saja. Meskipun ini masih agak tinggi juga hitungnya. Nah, itu. Jadi artinya di awal saja kan seperti itu, tapi setelah kemudian jangka berikutnya saya melihat juga dari kencing saya sudah berkurang, tidak sering lagi. Kemudian kalau saya duduk lama juga lagi pengajian atau lagi acara juga tidak merasa kesemutan lagi, pusing-pusing saya juga nggak ada lagi gitu loh. Apalagi hubungan suami istri juga semakin lancar ya. Udah kan? Itu kan udah alhamdulillah, kata saya kan ini jalan dari Allah kan. Kita ikhtiar dan ini memang jalannya. Dan saya udah lepas lah untuk obat-obat yang kaitan dengan masalah diabetes. Gitu, Pak. Jadi kalau menurut saya hal-hal yang seperti ini, acara seperti ini, kemudian ada nanti testimoni dari teman-teman, ini sangat sangat dibutuhkan terus. Jadi biar nanti kita juga terus tergugah, termotivasi untuk selalu mempertahankan kondisi kesehatan kita. Itu barangkali, Pak. Ya, terima kasih Pak Dr. Agus. Oh ya, saya pengen tahu, pertama kali pada saat melihat kami, percaya nggak Pak? Pada saat melihat link kami, percaya nggak Pak? Jadi begini, makanya kalau saya kan dibekali, kalau dokter itu kan dibekali bahwa kita menerapkan satu pendekatan pengobatan itu kan harus berdasarkan, gitu loh. Ya, ada uji klinisnya dulu, gitu loh. Ya, makanya ketika saya melihat pertama kali kan tidak ujug-ujug. Ketika istri juga mengajak, saya kan nggak ujug-ujug gitu. Saya lihat dulu nih, ya gimana ininya, gitu kan. Ternyata dari hasil perjalanannya bagus. Oh ini bagus ya. Nah kecuali kalau memang hasil-hasil yang kita ini semua yang sudah kelihatan bagus itu nanti dibuatkan satu satu hasil analisanya gitu Pak. Ya apa semacam apalah kajian atau apalah hasil analisanya sehingga nanti orang itu sudah enggak ini lagi dengan membaca itu sudah cukup. Oh iya. Dari sekian ribu orang yang melaksanakan ini sekian orang sekian gitulah, itu akan lebih mempercepat lagi orang segera memahami ini Pak. Ya, kalau menurut saya begitu. Saya di awal juga begitu, saya enggak langsung ujuk-ujuk percaya. Ya, itu. Dan ketika saya mengirim ke orang juga kan, ngirim yang kaitan dengan kita ke orang lain sama juga kan. Ada komunikasi dulu. Benar enggak benar? Nah, karena saya sudah terbukti, saya bisa ngomong, saya buktinya nih. Tapi kan dokter sekarang jadi kecil, memang kecil, tapi saya jadi segar sekarang. Ya, jadi sehat, saya bisa lari, dan saya bisa main sepeda, gitu kan. Saya bisa semalam 3 kali, Pak Eko. Aduh, gitu. Bukan rahasia. Begitu. Nah, kalau saya udah merasakan sendiri kan ke orang juga akan percaya, masa dokter ngebohong gitu kan. Gitu Pak. Jadi awalan memang seperti itu Pak, tapi ini terus terus kita lanjutkan dan saya salut ke upaya Pak Eko bagaimana untuk bisa membantu ikut peserta dalam rangka menekan komplikasi dari sisi penyakit diabetes berikutnya. Dan yang mungkin ke depan Pak yang harus kita coba buatkan adalah selain kita juga mengkuratif, mengobati hal-hal yang ini dengan tanpa obat, tanpa suntikan dan sebagainya, mungkin kita ini juga dengan preventifnya Pak. Ya. Pencegahannya coba di itu. Nanti supaya ini juga nanti akan bisa di kemana-mana nanti. Ya. Jadi kita sudah ada upaya preventif. Nah ini loh.
kuratif. Boleh pendekatannya dari kuratif dulu, karena kita kan harus memperlihatkan dulu kepada orang kan, tapi kita nanti akan mundur ke preventif, sehingga nanti kita juga bisa sama. Saya juga udah mulai nih ke pasien, kaitan dengan masalah, Ibu jangan makan gula terlalu banyak, sekarang kurangi ini. Wah, gitu saya udah mulai itu. Oh dok, ini nggak boleh. Iya, sok. Kalau mau sehat, Ibu kurangi ini. Padahal ilmunya dari Pak Eko juga. Artinya kan karbohidratnya, gulanya dikurangi, lebih ke protein, oke lah kalau ada sayuran juga sayuran sedikit. Kalau misalnya Ibu belum kuat kaitan dengan itu, nasinya 1/4 aja Bu. Tapi nanti kesananya lepas nasinya. Karena ada orang juga yang bisa langsung kuat, ada juga yang harus bertahap begitu Pak. Gitu ya. Kalau dari saya. Pak Agus, saya boleh wawancara dengan Bu Nining nggak? Bu Nining. Boleh. Oh, satu lagi yang saya lupa Pak. Oh iya Pak. Yang membantu kaitan dengan masalah saya merasa lebih fresh itu, lebih fit itu adalah pertama memang kaitan dengan masalah selain pengaturan dari sisi makanan, yang kedua dari sisi olahraga, jangan lupa. Saya sekarang udah seneng goes sekarang ya, senang goes. Kemudian yang ketiga yang saya sangat rasakan bermanfaat adalah puasa. Ya, puasa itu sangat bagus sekali. Kalau di kita ada intermittent fasting itu betul. Tapi kalau saya dengan istri, alhamdulillah sudah hampir berapa lama lah saya membiasakan puasa Daud, Pak. Ya. Jadi artinya selang sehari itu. Saya ini sangat ini sekali. Sekarang nih lagi puasa nih. Jadi saya justru merasakan pada saat puasa begini lebih segar gitu loh. Kata saya lebih enakan nih. Kalau justru nggak puasa, aduh kata saya kalau agak kerasa ini gitu kan. Jadi udah bisa dirasakan, Pak. Nah itu 3 hal yang alhamdulillah saya rasakan sekali dalam rangka bagaimana menjaga kondisi tubuh yang ada sekarang. Nah itu Pak sebagai tambahan. Ini istri saya barangkali. Ya. Bu Nining sana. Bu Nining, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Pak Eko. Lama nggak ngobrol kita. Iya, udah lama. Kemarin alhamdulillah udah bisa nyambung sama Pak Eko, seneng banget. Iya. Bu Nining, saya pengen dengar bocoran-bocoran apa saja yang Ibu alami. Ternyata Pak dokter juga rupanya di Anggota. Saya pikir hanya Ibu sendiri loh Bu. Kan harus menularkan Pak Eko, kebaikan itu berpahala kalau menularkan. Apa saja yang perubahan-perubahan yang signifikan yang Ibu rasakan? Alhamdulillah Pak Eko, saya sih alhamdulillah sudah setahun ya ikut Mobi. Setahun dan alhamdulillah setahun belum ya sampai saat ini makan langsung nasi gitu ya. Tapi kalau cheating sering Pak Eko. Terus terang saya sering cheating karena kalau rapat nggak bawa makanan dan lain sebagainya kadang-kadang itu yang tergoda gitu ya. Nah sekarang mulai tanggal 26 kemarin September sampai hari ini baru 2 minggu nih Pak Eko. Alhamdulillah sih tidaklah cheating. Jadi tidak untuk cheating insya Allah Pak Eko. Jadi intinya saya kan diabetik retinopati 3 kali pembuluh darah di mata kan pecah Pak Eko. 3 kali pembuluh darah pecah, terus kesemutan juga pernah gitu ya. Terus yang ini asma juga, asma karena saya juga memang genetik juga asma. Nah bedanya saya dengan suami saya, kalau suami saya 4 bulan itu langsung alhamdulillah udah langsung bagus Pak Eko. Oh ya? Gula di 90, 80 gitu ya. Paling tinggi 120. Kalau saya ini udah setahun Pak Eko, jadi gulanya masih 190, 180, 156 gitu ya. Jadi masih variatif. Kayaknya memang saya udah 22 tahun ya, udah 22 tahun. Kalau suami kan beberapa tahun yang lalu, mungkin karena pola makan. Kalau saya karena genetik, ibu dan bapak saya kan bapak diamputasi karena gula, diabetes. Terus ibu juga meninggal karena hipoglikemi. Jadi dua-duanya mungkin lebih dominan saya. Padahal kalau secara aturan makan, suami saya dengan saya tuh saya lebih disiplin gitu. Tapi kenyataan seperti itu kata bapaknya suami jauh lebih memang tidak sama gitu. Iya. Apa perubahan dari Pak dokter? Itu mah rahasia pribadi Pak Eko. Tadi katanya bilang 3 kali 1 malam. Apa iya, itu? Masa banget Pak Eko. Nanti banyak yang pengen lagi. Oh gitu ya? Masa loh Pak Eko. Subhanallah makanya. Banyak maunya tiba-tiba. Bersyukur lah alhamdulillah. Jadi saya dikatakan orang-orang sakit karena memang badan saya turun 24 kilo Pak Eko, kadang 22 lah. Sekarang alhamdulillah 52 lagi. Dikatakan sakit gimana gitu. Nah,
kalau kata saya ini saya sehat gitu. Alhamdulillah malah fit gitu. Cuman mungkin karena saya kecilnya kelihatan drastis gitu. Jadi orang-orang bilang sakit padahal enggak. Ya. Saya yakinkan enggak, saya enggak sakit gitu. Alhamdulillah gitu. Bu Cuman Nining, itu saja kadang-kadang tergoda lah sedikit-sedikit Pak Eko. Tergoda kok sedikit-sedikit, tergodanya banyak-banyak. Waktu tugas kantor makan cicing terus. Sekarang kapok, udah balik Pak Eko. Udah balik Bu ya. Sudah Baik. insap. Ya baik Bu Nining. Ya. Terima kasih untuk tanya jawab ini ya, bincang-bincang ini dengan Pak Dokter dan Bu Nining. Senang sekali. Ya. Kita sudah lama nggak ketemu Bu Nining, setahun ya Bu ya. Iya, setahun Pak. Alhamdulillah setahun, Ya. tapi insya Allah kuat. Ya. Salam buat semuanya, buat Bu Niken, Pak Partono, Pak Roy, Pak siapa? Bu Carkini, Pak siapa yang sakit kemarin tuh Pak Warsono. Pak Warsono, aduh mohon maaf Pak Warsono, mudah-mudahan sehat terus ya. Oh iya. Oh iya, anak-anak Bu Nining juga ada yang dokter Bu, saya dengar? Ada, alhamdulillah ada 2 yang dokter. 2 dokter, yang satu di farmasi, yang satu masih di Telkom, masih kuliah Pak Eko. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk bincang-bincangnya di pagi ini. Sama-sama. Saya doakan Ibu dan Bapak selalu sehat bersama. Amin. Sehat Pak Eko juga ya. Semuanya sehat. Sehat selalu Bu. Ya, amin. Terima kasih Pak Eko Bu. semuanya. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Salam untuk Bapak, salam untuk anak-anak Bu. Insya Allah Pak. Terima kasih. Ya, enggak.